Alhamdulillah wa kafa wassalatu wassalamu ala nabiyyina al-mustafa wa ala alihi wa sahbihi ila yaumil wafa amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimna bima yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman nafi'a. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shaghira. Insyaallah kita akan melanjutkan daurah kita dalam kitab Syarhul Lum'atil I'tiqad, dan kita masuk pada pembahasan an-nafkhu fis sur, tiupan trompet sangkakala. Di situ kata pensyarah rahimallahu taala, an-nafkhu ma'ruf. Ya, nafkh dikenal. Apa nafkh? Tiupan. Nah, ini tiupan. Ma'ruf kan? Antum bisa niup gak? Nah, itu tiupan, ma'ruf. Oleh karena itu nggak perlu didefinisikan. Tiupan nggak perlu didefinisikan, ma'ruf jelas. Wasuru lughatan al-qarnu. Sur secara bahasa itu al-qarnu, tanduk. Dan secara syariat qarnun azimun. Jadi jangan qarnun azimun iltaqamahu Israfilu yantaziru mata yu'maru binafkhihi. Wa Israfilu ahadul malaikatil kirami alladina yahmiluna al-arsya. Syar'an, secara syariat, nafkh adalah qarnun azim, tanduk yang besar. Ya. Trompet gimana dia bentuknya? Kayak tanduk ya. Tapi wallah alam di sini bagaimananya. Tapi disebutkan ciri-cirinya dia qarnun, tanduk yang besar. Iltaqamahu Israfil, telah dimasukkan ke dalam mulutnya Israfil alaihissalam. Iltaqam itu telah dimasukkan ke dalam mulutnya malaikat Israfil. Jadi udah dimasukkan, tinggal nunggu tiup aja. Menunjukkan kiamat memang sudah benar-benar dekat. Yantadhiru mata yu'maru binafkhihi. Dia menunggu kapan diperintahkan untuk meniupnya. Wa Israfilu ahadul malaikatil kiram. Israfil salah satu dari malaikat yang mulia yang memikul arsh, alladzina yahmiluna al-arsh. Wa huma nafkhatani, dan trompet sangkakala itu ada 2 tiupan. Tapi pendapat yang benar ada 3. Dan itu dibahas saja di kitab Syarhu Al-Aqidatil Wasitiyah. Ihdahuma nafkhatul faz'i. Salah satu dari keduanya adalah nafkhatul faz', tiupan ketakutan. Yunfakhu fihi fayafza'un nasu wa yus'iquna illa man sya'allahu. Tiupan ketakutan, yunfakhu fihi, ditiup trompet sangkakala tersebut, fayafza'un nasu, maka manusia pun takut. Wa yus'iqun, dan mereka jatuh mati. Illa man sya'allah, kecuali yang Allah kehendaki. Tiupan yang kedua adalah nafkhatul ba'thi, tiupan kebangkitan. Wa tsaniyatu nafkhatul ba'thi, tiupan kebangkitan. Yunfakhu fihi fayab'atsuna wa yaqumuna min quburihim. Ya, tiupan kebangkitannya itu ditiup trompet sangkakala tersebut, lalu mereka bangkit dan mereka berdiri dari kuburan-kuburan mereka. Di sini kayak katakan ada 2 tiupan. Wa qad dalla 'ala an-nafkhi fi as-suri al-kitabu wa sunnatu wa ijma'ul ummati. Mudhaf ilaih.
Dan sungguh telah menunjukkan atas tiupan trompet sangkakala dalil dalam Al-Quran, As-Sunnah, dan kesepakatan umat. Dalil dalam Al-Quran, Allah Ta'ala berfirman, wa nufiqa fis sur fasa'iqa man fis samawati wa man fil ardi illa man sya'allah thumma nufiqa fihi ukhra fa idahum qiyamun yanzurun. Wa nufiqa fis sur, dan ditiuplah trompet sangkakala. Ini tiupan yang pertama, tiupan ketakutan. Fasa'iqa man fis samawati wa man fil ardi, maka matilah yang ada di langit dan ada di bumi. Illa man sya'allah, kecuali yang Allah kehendaki. Tsumma nufikha fihi ukhra, kemudian ditiuplah trompet sangkakala sekali lagi. Fa idahum qiyamun yanzurun, maka tiba-tiba mereka bangun, yaitu bangkit, yang turun menunggu keputusan dari Allah Subhanahu wa taala. Tiupan kebangkitan itu. Dalil yang lain, wa nufikha fis sur fa idahum minal ajdathi ila rabbihim yansilun, dan ditiuplah trompet sangkakala, maka tiba-tiba mereka dari kuburan-kuburan bangkit menuju Rabb mereka. Yansilun, yansilun itu menuju, pergi kepada Rabb mereka. Itu dalil dalam Al-Quran. Dalil dalam hadis, wa an Abdullah bin Amr radhiyallahu taala anhuma qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam thumma yunfakhu fis suri fala yasma'uhu ahadun illa asghalitan wa rafa'alitan. Dari sahabat Abdullah bin Amr radhiyallahu taala anhuma mengatakan, Rasulullah SAW bersabda, thumma yunfakhu fis sur, kemudian ditiuplah trompet sangkakala. Fala yasma'u ahadun, maka tidak ada yang mendengarnya seorang pun, illa asgha, kecuali akan mendengarnya. Litan, menoleh dan menyimak. Kemudian setelah itu, thumma la yabqa ahadun illa su'iqa, setelah enggak ada seorang pun kecuali dia akan mendengar tiupan tersebut, baik dia berada di tempat yang kedap suara, tempat yang tidak terdengar padanya suara apapun, tapi ketika tiupan trompet sangkakala ditiup, maka akan terdengar. Tsumma la yabqa ahadun illa su'iq, kemudian tidaklah tersisa seorang pun kecuali mati. Setelah itu, tsumma yunzilullahu mataran ka'annahu tallu awil dhallu syakkar rawi fatanbutu minhu ajsadun nasi thumma yunfakhu fihi ukhra fa idahum qiyamu yanzurun. Rawahu Muslimun fi haditsin tawil. Setelah mati, thumma yunzilullahu mataran, kemudian Allah menurunkan hujan. Ka'annahu tallu, seakan-akan hujan tersebut adalah embun. Awil dhallu, atau awan. Ya, di situ rawinya ragu, perawinya. Ini antara tol kalau enggak dhal. Ya, pokoknya Allah menurunkan hujan. Setelah itu, fatanbutu minhu ajsadun nas, maka tumbuhlah dari hujan tersebut jasad-jasad manusia akan tumbuh, terkumpul. Tsumma yunfakhu fihi ukhra, kemudian ditiup lagi trompet sangkakala, faidahum qiyamun yanzurun, maka tiba-tiba mereka bangkit setelah tumbuh dari hujan tersebut, lalu bangkit yang turun dan menunggu keputusan Allah Subhanahu wa taala. Rawahu Muslimun fi haditsin tawil. Kemudian waqad ittafaqatil ummatu ala thubutihi, dan umat telah bersepakat atas tetapnya ini. Bahkan orang yang tidak pernah belajar sekalipun tahu bahwasanya nanti akan ada tiupan trompet sangkakala. Nanti ketika ditiup tersebut, maka terjadilah hari kiamat, dan semua orang wafat ketika mendengar tiupan tersebut.
Karena pendapat yang benar ada 3 tiupan ya. Lalu orang juga tahu nanti ada hari kebangkitan dan mereka meyakini akan hal itu. Lalu kemudian kata penulis rahimahullah ta'ala, wa yuhsyarun nasu yawmal qiyamati hufatan uratan ghullan buhman fayaqifuna fi mawqifil qiyamati hatta yashfa'a fihim nabiyuna Muhammadun sallallahu alaihi wasallam wa yuhasibuhumullahu tabaraka wa ta'ala wa tunsabul mawazinu wa tunsharud dawawinu wa tatayaru suhuful a'mali ilal aymani wasyama'ili fa amma man utiya kitabahu biyaminih fasawfa yuhasabu hisaban yasira wa yanqalibu ila ahlihi masrura wa amma man utiya kitabahu wara'a dhahri fasawfa yad'u thubura wa yasla sa'ira. Kata penulis rahimahullah ta'ala, wa yuhsyarun nasu yawmal qiyamah hufatan uratan ghurlan buhma, dan akan dikumpulkan manusia pada hari kiamat dalam keadaan telanjang kaki, telanjang badan, dalam keadaan belum dikhitan, buhma, dalam keadaan tidak membawa apapun. Nanti akan disebutkan dalil-dalilnya oleh pensyarah rahimahullah. Fayaqifuna fi mauqifil qiyamati, lalu mereka berdiri di tempat kiamat, yaitu di padang mahsyar. Dan ketika itu mereka menunggu-nunggu keputusan Allah, tapi tidak kunjung datang. Maka mereka tahu, antum kisah, pergi kepada Nabi Adam, pergi kepada Nabi Nuh, pergi kepada Nabi Musa, pergi kepada Nabi Ibrahim, pergi kepada Nabi Musa, pergi kepada Nabi Isa, semuanya tidak bisa memberikan syafaat tersebut. Dan pernah saya sampaikan dalil yang panjang itu. Lalu kemudian di akhir manusia pergi kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi Muhammad tunduk dan bersujud kepada Allah dan memuji dan menyanjung Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian setelah itu Allah mengatakan, irfa' ra'sak wa qul tusma' washfa'tu syafa', angkatlah kepalamu, katakanlah niscaya akan didengar ucapanmu, dan berikanlah syafaat, niscaya akan diberikan syafaat. Jadi pada saat itu manusia belum diberikan keputusan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kapan diberikan keputusan? Dan itu melalui sebab syafaatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memohon kepada Allah. Karena di padang mahsyar itu adalah hari yang sangat dahsyat. Kita tahu bagaimana matahari didekatkan sejarak 1 mil. Semua manusia yang pernah hidup di atas permukaan bumi ini ada di situ, berkumpul. Ada orang yang keringatnya sampai telapak kaki, sampai pinggang, sampai lutut, sampai tenggelam dengan keringatnya. Maka manusia mereka mengatakan, kita sudah lelah. Tidakkah kalian melihat apa yang sudah menimpa kita? Tidakkah kalian melihat siapa yang akan memberikan syafaat kepada kita? Ya, pergi kepada Nabi Adam dan seterusnya tadi itu. Hatta yashfa'a fihim nabiyuna Muhammad, sampai memberikan syafaat kepada mereka Nabi kita Muhammad. Ya, jadi mereka berdiri di padang mahsyar sampai Nabi kita Muhammad memberikan syafaat kepada mereka. Lalu wa yuhasibuhumullahu, dan Allah menghisab mereka. Wa tunsabul mawazinu, dan diletakkan timbangan-timbangan, nanti akan ditimbangkan amalan-amalan. Wa tunsyarud dawawinu, dan akan dibagi-bagikan buku-buku catatan amalan. Setelah dibagikan, wa tatayaru suhuful a'mali ilal aymani wasyama'ili, dan akan berterbangan lembaran-lembaran catatan amalan ke kanan dan ke kiri. Yang Allah mengatakan, fa amma man utiya kitabahu biyamini, adapun orang yang mendapatkan buku catatan amalannya dengan tangan kanannya, berterbangan dia dapati dengan tangan kanannya, fasaufa yuhasabu hisaban yasira, maka kelak dia akan dihisab dengan hisab yang mudah. Wa yanqalibu ila ahlihi masrura, dan dia kembali kepada keluarganya dalam keadaan bahagia. Wa amma man utiya kitabahu wara'a dhahri, adapun orang yang diberikan buku catatan amalnya dari belakang punggungnya,
fasaufa yad'u thubura, maka kelak dia akan berteriak thubura dengan kebinasaannya. Aku binasa, aku akan hancur, aku akan binasa. Karena dia mengambilnya dengan tangan kirinya melalui belakang punggungnya. Wa yasla sa'ira, dan dia akan masuk ke dalam api neraka yang menyala-nyala. Nanti akan dijelaskan itu oleh pensyarah rahimahullah. Qala syarih rahimahullah ta'ala al-ba'tsu wal hasyru, hari kebangkitan dan hari dikumpulkan di pada mahsyar, al-hasyr. Al-ba'tsu lughatan al-irsalu wan nashru. Ba'ats definisi secara bahasa adalah al-ba'ats al-irsal, melepas, wan nashru, dan menyebarkan, dilepas dan disebarkannya. Atau bahasa lainnya mengutus, ya kan, kalau seseorang diutus itu berapa? Dilepas dia dan disebarkan. Fulan antum mana utus ke sana, yaitu dilepas dan disebarkan ke sana. Itu secara bahasa. Wa syar'an, dan secara syariat dia di sini adalah ihya'ul amwati yaumal qiyamah. Dihidupkan orang-orang yang mati pada hari kiamat, hari kebangkitan. Itu al-ba'ats. Dihidupkannya orang-orang yang mati pada hari kiamat, bangkit. Wal hasyr lughatan al-jam'u. Hasyr secara bahasa adalah al-jam'u, mengumpulkan. Wa syar'an, dan secara syariat jam'ul khalaiqi yaumal qiyamati li hisabihim wal qada'i bainahum. Secara syariat hasyr dia adalah jam'ul khalaiq, dikumpulkannya makhluk-makhluk pada hari kiamat, li hisabihim, untuk mereka dihisab, wal qada'i bainahum, dan diberikan keputusan di antara mereka. Agar mereka dihisab dan diberikan keputusan di antara mereka, itu hasyr secara syar'i. Dikumpulkannya makhluk-makhluk pada hari kiamat agar mereka dihisab dan diberi keputusan di antara mereka. Dan siapkan untuk hari itu. Disiapkan untuk kita menghadapi hari itu. Wal ba'tsu wal hasyru haqqun thabitun bil kitabi wa sunnati wa ijma'il muslimin. Hari kebangkitan dan hari dikumpulkan itu benar, tetap dengan dalil Al-Quran dan As-Sunnah dan kesepakatan kaum muslimin. Dalil dalam Al-Quran, Allah Ta'ala berfirman, dilihat bukunya, Qul bala wa rabbi latub'atsunna, katakanlah benar demi Rabbku kalian akan dibangkitkan. Ini dalil bahwasanya ada hari kebangkitan. Kemudian dalil yang kedua tentang adanya hari al-hasyr, dikumpulkan, Qul innal awwalina wal akhirin lamajmu'una ila miqatin yaumin ma'lum. Kata Allah, Qul, katakanlah, innal awwalina wal akhirin, sesungguhnya orang yang pertama dan terakhir, lamajmu'un, mereka benar-benar akan dikumpulkan, ila miqat, yaitu di waktu yaumim ma'lum, pada hari yang diketahui. Itu dalil bahwasanya nanti ada al-hasyr, dikumpulkannya makhluk dalam Al-Quran. Dan dalam hadis dalilnya, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, yuhsyarun nasu yaumal qiyamati ala ardin bayda'a afra'a ka qursatin naqiyyi laisa fiha alamun li ahadin, muttafaqun alaih. Lihat, perhatikan. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, yuhsyarun nasu yaumal qiyamah, manusia akan dikumpulkan pada hari kiamat, ala ardin bayda, di atas bumi yang putih. Afra, ya itu ya juga putih. Ka qursatin naqiyyi, seperti lempengan yang bersih. Kursah lempengan, naqi bersih. Laisa fiha alamun li ahadin, enggak ada pada bumi tersebut tanda untuk seseorang. Semuanya bersih, putih. Muttafaqun alaih.
Dan seseorang tidak tahu hakikat persisnya bagaimana. Tapi ini ciri-ciri yang dikabarkan oleh Rasulullah. Ya mungkin kalau antum kadang suka lihat di film-film itu, ya seperti bersih, ruangan yang putih bersih. Tapi nggak ada yang tahu hakikatnya bagaimana. Tapi di sini diberikan ciri-cirinya bahwa saya nanti padang mahsyar itu putih bersih, lempengan yang bersih, nggak ada tanda satupun. Wajma'al muslimuna ala thubutil hasyri yaumal qiyamati. Wajma'al muslimun, dan kaum muslimin bersepakat ala thubutil hasyri yaumal qiyamah, atas tetapnya hari dikumpulkan pada hari kiamat. Yuhsyarun nasu hufatan, yaitu la ni'ala alaihim. Uratan, yaitu la kiswata alaihim. Ghurlan, yaitu la khitana fihim. Liqauli ta'ala kama bada'na awwala khalqin nu'iduh. Pensyarah rahimahullah ta'ala mengatakan yuhsyarun nasu hufatan, manusia akan dikumpulkan dalam keadaan hufah. Apa itu hufah? La ni'ala alaihim, tidak ada sendal atas mereka, enggak ada alas kaki. Urah, maksudnya apa? La kiswata alaihim, tidak ada pakaian atas mereka, ya telanjang badan. Gurlan, apa itu gurlan? La khitana fihim, dalam keadaan tidak dikhitan pada mereka. Sebagaimana firman Allah, kama bada'na awwala khalqin nu'iduh, sebagaimana kami memulai awal penciptaan maka kami akan mengembalikannya seperti itu. Kita ketika di awal diciptakan oleh Allah, ketika keluar dari kandungan rahim ibu dalam keadaan tanpa membawa apapun, tidak membawa alas kaki, tidak memakai pakaian, belum dikhitan, tanpa membawa apapun, maka akan dikembalikan dalam keadaan seperti itu juga. Wa qaulun Nabi sallallahu alaihi wasallam, innakum tuhsyaruna hufatan uratan ghurla. Thumma qara'a kama bada'na awwala khalqin nu'iduh wa'dan 'alaina inna kunna fa'ilin. Wa awwalu man yuksa Ibrahimu, muttafaqun alaih. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, innakum tuhsyarun, sesungguhnya kalian akan dikumpulkan dalam keadaan hufah. Apa hufah? Apa tadi hufah? Tanpa beralas kaki. Uratan, apa uratan? Telanjang badan. Ghurla, apa ghurla? Dalam keadaan belum dikhitan. Kemudian Nabi membaca firman Allah, kama bada'na awwala khalqin nu'idu, sebagaimana kita memulai awal penciptaan maka kita akan mengembalikannya. Wa'dan 'alaina, itulah suatu janji yang akan kami tepatkan. Inna kunna fa'ilin, sesungguhnya kami akan melakukannya. Wa awwalu man yuksa Ibrahim, dan manusia pertama kali yang akan diberikan pakaian adalah Nabi Ibrahim alaihissalam. Yang akan diberikan pakaian adalah Nabi Ibrahim, karena pada saat itu manusia semuanya telanjang kaki badan semua, dan yang pertama kali diberikan pakaian adalah Nabi Ibrahim. Wa fi hadits Abdullah bin Unais al-marfu'i alladhi rawahu Ahmad, dan pada hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Unais yang marfu hadisnya diriwayatkan oleh Imam Ahmad, yuhsyarun nasu yaumal qiyamati uratan ghurlan buhma. Qulna wa ma buhma, qala laisa ma'ahum syai'. Yuhsyarun nas, akan dikumpulkan manusia pada hari kiamat urah, dalam keadaan telanjang badan. Ghurlan, dalam keadaan belum dikhitan. Buhman, apa itu buhman? Qulna wa ma buhma, apa itu buhma? Qala laisa ma'ahum syai'. Tidak ada bersama mereka suatu apapun, yaitu tidak membawa apapun, itu buhma. Al-hadis itu tentang hari kebangkitan dan hari dikumpulkan di padang mahsyar. Kemudian al-hisabu, hari perhitungan. Al-hisabu lughatan al-adadu. Hisab secara bahasa adalah al-adad, hitungan. Wa syar'an, dan secara syariat, itla'ullahi ibadahu ala a'malihim.
Hisab secara syariat adalah itla'ullahi ibadahu. Allah memperlihatkan hamba-hambanya ala a'malihim, atas amalan-amalan mereka. Itla' itu memperlihatkan. Allah memperlihatkan hamba-hambanya atas amalan-amalan mereka. Itu hisab. Allah perlihatkan. Wa huwa thabitun bil kitabi was sunnati wa ijma'il muslimin, dan dia tetap dengan dalil Al-Qur'an dan hadis dan kesepakatan kaum muslimin. Dalil dalam Al-Qur'an, Allah Ta'ala berfirman, inna ilayna iyabahum thumma inna alayna hisabahum, sesungguhnya hanya kepada kamilah kalian akan kembali. Iyab itu kembali. Thumma inna alayna hisabahum, sesungguhnya atas kamilah hisab kalian, ya, kalian akan kami hisab, akan kami perlihatkan amalan-amalan kalian. Itu dalil dalam Al-Quran. Dalil dalam hadis, wa kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqulu fi ba'di salatihi, Allahumma hasibni hisaban yasira. فقالت عائشة رضي الله تعالى عنها ما الحساب اليسير قال أن ينظر في كتابه فيتجاوز عنه. Dan Nabi SAW mengatakan di dalam sebagian salatnya, Allahumma hasibni hisaban yasira, ya Allah hisablah aku dengan hisab yang mudah. Maka Aisyah bertanya, mal hisabul yasir, apa itu hisab yang mudah? Maka Rasulullah menjawab, ayanzura fi kitabihi, yaitu Allah seseorang melihat pada kitabnya, buku catatan amalannya, fayatajawaza anhu, lalu Allah memaafkannya. Seseorang hamba melihat buku catatan amalannya yang diperlihatkan oleh Allah, fayatajawaza anhu, lalu Allah memaafkannya. Itu dalil dalam hadis bahwasanya nanti akan ada hari hisab. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan berkata Al-Albani isnaduhu jayyid. Wa ajma'al muslimuna ala thubutil hisab yaumal qiyamah. Dan bersepakat kaum muslimin atas tetapnya hisab pada hari kiamat. Jadi apa lagi yang diragukan? Semua perbuatan kita akan dihisab. Maka berhati-hatilah, orang yang pintar, orang yang cerdas, dia adalah yang memilah dan memilih apa yang dia akan katakan dan apa yang akan dia perbuat, karena semuanya akan dihisab, diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wasifatul hisabi lil mu'mini, sifat hisab bagi orang mukmin. Ya, bagaimana dihisabnya orang mukmin? Di sini dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Annallaha yakhlu bihi fayuqarriruhu bidhunubihi hatta idza ra'a annahu qad halak qala Allahu lahu satartuha 'alaika fid dunya wa ana aghfiruha lakal yawm fayu'ta kitaba hasanatihi wa ammal kuffaru wal munafiqun fayunada bihim ala ru'usil khalaiq haula'il ladzina kadzabu ala rabbihim ala la'natullahi 'alal zalimin." Muttafaqun alaih min hadits Ibnu Umar. Sifat bagaimana dihisabnya orang mukmin, dan nanti setelahnya juga ada sifat bagaimana dihisabnya orang kafir. Rasulullah SAW bersabda, Annallaha yakhlu bihi, bahwasanya Allah berdua-duaan dengan hamba dari kalangan orang mukmin tersebut, berdua-duaan dengannya. Yang dalam hadis yang di riwayat yang lain, sesungguhnya Allah akan memanggil dan mendekatkan orang mukmin. Lalu Allah menutup tirai yang menutupnya. Jadi Allah berdua-duaan dengan hambanya yang beriman tersebut. Innallaha yakhlu bihi fayuqarriruhu bidzunubihi, dan Allah menyebutkan dosa-dosanya. Bukankah kamu pernah melakukan dosamu yang ini?
Bukankah kamu pernah melakukan dosamu yang ini? Ata'rifu dzamba kadza, ata'rifu dzamba kadza. Apakah kamu tahu dosamu yang ini? Apakah kamu tahu dosamu yang ini? Allah sebutkan, Allah tetapkan dosa-dosanya. Karena saking banyak dosanya yang Allah sebutkan, hatta idza ra'a annahu qad halak, sampai apabila dia melihat bahwasanya hamba tersebut seakan-akan telah binasa. Saking banyaknya dosa yang disebutkan oleh Allah, qad halak, telah binasa. Maka Allah mengatakan kepada hamba yang beriman tersebut, satartuha 'alaika fid dunya, aku telah menutup dosamu itu di dunia. Wa ana aghfiruha lakal yaum, dan aku mengampuni dosamu itu hari ini. Lalu fayu'ta kitabah hasanatihi, diberikan buku catatan kebaikannya. Itu adalah bagaimana dihisapnya orang mukmin. Allah akan berdua-duaan dengannya. Lalu kemudian Allah sebutkan dosa-dosanya. Apakah kamu mengetahui dosamu yang ini? Apakah kamu mengetahui dosamu yang ini? Apakah kamu mengetahui dosamu yang ini? Saking banyak dosa yang disebut oleh Allah, sampai dia melihat bahwa dirinya akan binasa. Dan Allah mengatakan, aku telah menutup dosamu di dunia dan aku ampuni dosamu itu untukmu hari ini. Lalu diberikan buku catatan kebaikannya. Wa ammal kuffar wal munafiqun, adapun orang-orang kafir dan orang-orang munafik, bagaimana mereka dihisab? Fayunada bihim, maka mereka dipanggil ala ru'usil khalaik, di hadapan makhluk-makhluk, dipermalukan oleh Allah. Tapi kalau orang mukmin apa? Berdua-duaan, nggak ada yang tahu. Allah panggil dia dan kemudian Allah tutup dengan tirai yang menutupnya. Innallaha yudnil mu'min fayadau alaihi kanafahu wa yasuru, riwayat yang lain. Sesungguhnya Allah akan mendekatkan orang mukmin, lalu Allah akan menutupkan tirai yang menutupnya. Jadi berdua-duaan dengan Allah, nggak ada yang tahu apa yang Allah ucapkan kepada orang mukmin, penduduk makhluk yang lain padang mahsyar, nggak ada yang tahu. Apa yang dijawab oleh orang mukmin kepada Allah, penduduk mahsyar, nggak ada yang tahu. Karena pada saat itu hanya Allah dan hamba orang beriman tersebut. Tapi orang-orang kafir dan orang-orang munafik, mereka akan dipanggil di hadapan makhluk-makhluk, dipermalukan. Haula'il ladzina kadzdzabu 'ala rabbihim. Mereka ini adalah orang-orang yang mendustakan Rabb mereka. Mereka ini adalah orang-orang yang mendustakan Rabb mereka. Ala la'natullahi 'alal zalimin. Ketahuilah sesungguhnya laknat Allah berikan kepada orang-orang yang zalim. Kemudian itu dalil tentang bagaimananya dihisab orang mukmin dan orang kafir. Dan wal hisabu 'amun li jami'in nas. Hisab itu mencakup semua manusia. Semua manusia akan dihisab. Illa man istathnahumun nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, kecuali orang-orang yang dikecualikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa mereka yang dikecualikan? Wahum sab'una alfan min hadhil ummati. Mereka adalah 70.000 dari umat ini. Mereka tidak mendapatkan hisab dan tidak diazab, langsung masuk surga. Semoga Allah menjadikan kita termasuk golongan tersebut. Minhum Ukashatu ibnu Mihsan. Salah satu dari mereka 70.000 itu adalah Ukasha bin Mihsan. Yadkhulunal jannata bila hisabin wala adzabin. Mereka masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab. Wa rawa Ahmad min hadits Tsauban marfu'an. Diriwayatkan Imam Ahmad dari hadis Tsauban marfu', hadis tersebut. Anna ma'a kulli wahidin 70.000, bahwasanya bersama setiap satu orang 70.000 lagi. Wa qala Ibnu Katsir haditsun sahihun wa dzakara lahu syawahid, dan dia menyebutkan syawahid. Jadi ada 70.000 orang yang akan masuk surga secara langsung tanpa hisab dan tanpa azab, dan setiap satu orang yang membawa 70.000 orang. Berarti berapa orang total itu? 70.000 dikali 70.000 berapa? 70.000 dikali 70.000. Masya Allah, 4.900.000. Enggak, 4.900.000.000. Wallahu alam. Ya pokoknya itu 70.000, dan setiap satu orang membawa 70.000 lagi. Kan banyak kan, 70.000 berarti dikali 70.000.
70.000, setiap satu bawa 70.000. Satu bawa 70, satu bawa 70.000, satu bawa 70.000. Kemudian wa awwalu man yuhasabu hadhil ummatu. Dan yang pertama kali dihisab adalah umat ini, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan ini termasuk dari keutamaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan umatnya. Liqauli Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, nahnul akhirun as-sabiquna yaumal qiyamah. Nahnul akhirun as-sabiquna yaumal qiyamati al-maqdiyyu bainahum qabla al-khalaiqi. Muttafaqun alaih. Nahnul akhirun, kita adalah umat yang terakhir, tapi as-sabiqun dan kita adalah umat yang terakhir, as-sabiqun namun terdepan pada hari kiamat. Al-maqdiyyu bainahum, yang akan diberikan keputusan di antara mereka sebelum al-khalaik, makhluk-makhluk yang lain. Jadi umat yang pertama kali dihisab adalah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-maqdi, apa di situ arti al-maqdi? Diberikan keputusan ahsan, yang diberikan keputusan di antara mereka sebelum makhluk-makhluk yang lainnya. Warawa Ibnu Majah an Ibni Abbas marfu'an, diriwayatkan oleh Ibnu Majah dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu, hadis marfu, nahnu akhirul umami wa awwalu man yuhasabu. Ini lebih jelas lagi, kita adalah umat terakhir dan yang pertama kali yang akan dihisab, dan yang pertama kali akan masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa awwalu ma yuhasabu alaihi al-'abdu min huquqillahi as-salah. Yang pertama kali akan dihisab seorang hamba dari hak-hak Allah adalah salat. Liqaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa awwalu ma yuhasabu bihil 'abdu yaumal qiyamati as-salah. Perhatikan salat kita. Fa in saluhat saluha sairu amalihi wa in fasadat fasada sairu amalihi. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang pertama kali akan dihisab seorang hamba itu pada hari kiamat adalah salat. Apabila baik salatnya, maka akan baik semua amalannya. Maka perhatikanlah salat kita. Wa in fasadat, dan apabila rusak salat kita, maka rusaklah semua amalan kita. Rawahu Tabarani fil Awsat wa sanaduhu la ba'sa bihi insyaallah. Qala al-Mundhiri fi at-Targhib wa at-Tarhib. Kemudian wa awwalu ma yuqda bainan nasi fid dima'i. Dan pertama kali yang diputuskan di antara manusia itu tentang pertumpahan darah. Liqaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, awwalu ma yuqda bainan nasi yaumal qiyamati fid dima'. Pertama kali yang akan diputuskan di antara manusia pada hari kiamat itu adalah pada darah, pertumpahan darah. Oleh karena itu hati-hati, jangan sampai kita menumpahkan darah kaum muslimin. Yang menumpahkan itu bukan hanya membunuh, antum pukul keluar darahnya tertumpah, maka itu akan diberikan keadilan oleh Allah Subhanahu wa taala nanti pada hari kiamat. Antum isengi teman antum sehingga dia jatuh kemudian berdarah, tertumpah darahnya, maka akan diberikan keadilan kelak nanti oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Dan itu yang pertama kali akan diputuskan di antara manusia tentang darah. Masyaallah, alhamdulillah. Kita istirahat dulu 30 menit sampai jam banyak angka 6. Nanti kita lanjut sampai jam 11. Kita tutup. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.